Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Bagaimana? Semangat? Harus semangat ya. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar, dibuka bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Barisan dan deret aritmetika. Apa sih barisan dan deret aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Atau untuk mencarinya adalah dengan rumus UN dikurang UN kurang 1. Itu akan selalu sama bedanya. Lalu, deret aritmetika adalah jumlah dari barisan bilangan aritmetika. Di sini ada contoh 6, 9, 12, 15, 18. Mereka mempunyai beda yang tetap atau sama. Lihat, 6 ke 9 mempunyai perbedaan 3. 9 ke 12 mempunyai perbedaan 3. Begitupun seterusnya. Maka ini dinamakan barisan aritmetika. Lalu dalam barisan itu ada yang disebut suku. Suku ke-1 dari barisan ini adalah 6. Kenapa? Karena 6 ada di barisan pertama, maka dia disebut suku ke-1. Atau disebut juga A. A sama dengan U1. Selanjutnya, suku kedua adalah 9. Ini adalah suku kedua, atau disimbolkan U2 sama dengan 9. Selanjutnya, U3 adalah 12. Dari mana? Ini adalah suku ketiga. Selanjutnya adalah barisan dan deret geometri. Apa sih barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu tetap, atau UN dibagi UN kurang 1 selalu sama. Perbedaannya apa dengan barisan aritmetika? Kita lihat barisan aritmetika perbedaannya adalah menggunakan kurang. UN kurang UN kurang 1. Jika geometri adalah menggunakan rasio. UN banding atau bagi UN kurang 1. Lalu deret geometri adalah jumlah dari barisan bilangan geometri. Di sini ada contoh barisan geometri 6, 12, 24, 48, 96. Perbedaan pada deret geometri itu menggunakan perkalian atau pembagian. Kita lihat di sini contohnya adalah menggunakan perkalian karena dia selalu meningkat. 6 ke 12 yaitu meningkat. 6 dikali 2 hasilnya 12. Lalu 12 dikali 2 hasilnya 24. Begitupun seterusnya dikali 2. Dalam barisan geometri juga sama, dia mempunyai suku. Suku ke-1 dari barisan ini adalah 6. U1-nya adalah 6, U2-nya adalah 12, U3-nya adalah 24. Kalau U5-nya berapa? U5-nya adalah 96. U4-nya adalah 48. Perhatikan contoh. Selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan berikut ini. Kita mulai dari membahas yang A. Mempunyai pola bilangannya adalah 3, 12, 48, dan 192. Untuk mengetahui apakah dia termasuk barisan aritmetika atau geometri, yaitu dengan cara melihat perbedaannya dari suatu suku ke suku berikutnya.
Untuk aritmatika itu mempunyai perbedaan ditambah atau dikurang. Dan untuk geometri, perbedaannya adalah dikali atau dibagi. Sekarang kita lihat 3 ke 12 mempunyai pertambahan berapa? Tambahnya 9. Lalu kalau dikali 3 ke 12 dikali berapa untuk menjadi 12 si 3-nya? 3 kali 4 hasilnya 12. Selanjutnya kita lihat lagi 12 ke 48. Apakah dia juga mempunyai pertambahan 9? 12 jika ditambahkan 9 hasilnya bukan 48, tetapi 21. Berarti ini salah, atau dia bukan merupakan barisan aritmetika. Coba kita lihat lagi. Tadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang, apakah 12 dikali 4 juga 48? Coba kalian hitung, 12 dikali 4, apakah 48? Iya, benar. 12 dikali 4 adalah 48. Periksa kembali, 48 apakah benar jika dikali 4, hasilnya 192? Apakah benar? Iya, benar. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbedaan dari satu suku ke suku berikutnya adalah mempunyai perbedaan dikali 4, dikali 4, dikali 4. Tadi, jika dia mempunyai perbedaan perkalian atau pembagian, maka dia termasuk barisan geometri. Berarti ini salah. Atau dia bukan barisan aritmetika. Kita periksa B, mempunyai susunan bilangannya 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi, kita cari perbedaan dari suatu suku ke suku berikutnya. 4 ke 9 mengalami pertambahan. Pertambahan berapa? Pertambahan 5, betul. Kita periksa kembali, apakah 9 ke 14 juga mengalami pertambahan 5? Coba dihitung. 9 ke 14 apakah bertambah 5? Ya, betul, dia bertambah 5. Periksa kembali, 14 ke suku berikutnya yaitu 19, apakah dia bertambah 5? Benar, bertambah 5. Sehingga jika kita sudah menemukan perbedaannya adalah sama, maka kita tahu bahwa dia adalah termasuk ke dalam barisan aritmetika. Selanjutnya, menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N kurang 1B. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau disimbolkan dengan U1, B sama dengan beda, N adalah bilangan asli untuk menyatakan nomor urut suatu suku deret atau barisan. Contoh, pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33, dan seterusnya, tentukan suku ke-18. Pada barisan bilangan berikut, 5, 12, 19, 26, 33, dan seterusnya, tentukan suku ke-18. Berarti yang ditanya adalah suku
18 berapa? Karena ini barisan aritmetika, maka kita cari dulu perbedaannya. 5 ke 12 mempunyai perbedaan bertambah berapa? Bertambah 7. Atau kalian bisa cari bedanya dengan menggunakan U2 dikurang U1. Maka kita akan mendapat bedanya adalah U2-nya 12, U1-nya adalah 5. Maka 12 kurang 5 adalah 7. Ini bedanya. Selanjutnya, kita mencari U ke-18. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. A-nya berapa? A-nya adalah 5. 5 ditambah N-nya, kita mencari N ke-18. Maka N-nya kita ubah menjadi 18 dikurang 1. Kita sudah mendapatkan B-nya. Bedanya 7. Maka di sini U-nya U berapa? N-nya diganti dengan U18. Maka kita cari U18 sama dengan 5 ditambah 18 dikurang 1 yaitu 17. Dikali bedanya adalah 7. Kita cari dulu hasil yang dikalikannya. Berarti 5 ditambah 17 kali 7 adalah berapa? 7 kali 7, 49. Tulis 9, simpan 4. 7 kali 1 adalah 7, ditambah yang tadi disimpan adalah 4, yaitu tinggal 7 ditambah 4, yaitu 11. Sini U18. Selanjutnya, U18 adalah 5 ditambah 119. Hasilnya adalah 124. Jadi, U18 dari barisan bilangan ini adalah 124. Contoh selanjutnya, pada barisan aritmetika 2, 8, 14, 20, dan seterusnya, suku keberapakah 146? Kita mempunyai barisan bilangan aritmetika berikut. Yang ditanya adalah suku keberapakah 146? Jadi dia adalah suku keberapa nih si 146? Cara pertama adalah kita mencari beda dari barisan aritmetika berikut. Untuk mencari beda, kita bisa gunakan U2 dikurang U1. Maka kita peroleh beda sama dengan U2-nya yang mana? U2 adalah 8. Dikurang U1 adalah 2. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita mencari suku keberapakah 146, yaitu dengan menggunakan rumus untuk mencari suku ke N adalah A plus N kurang 1 B. Ini adalah rumusnya. Karena kita sudah tahu yang mau dicari UN-nya adalah nilainya 146, maka kita tulis di sini 146 sebagai UN sama dengan A-nya berapa? Ini A-nya. 2 itu sama dengan U1 atau A. Berarti 2 ditambah N-nya. Karena yang mau kita cari adalah N-nya, maka N-nya tetap kurang 1. B-nya berapa? Kita masukkan B-nya 6. Selanjutnya 146 sama dengan, kita tulis lagi 2 ditambah ini dari mana? Dari 6 dikali N, yaitu 6N, lalu
6 dikali min 1, yaitu min 6. Jadi tanda kurungnya hilang. Selanjutnya yang mau kita cari adalah ini, yang ada n-nya. Maka yang ada n-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 6n pindah ruas menjadi negatif 6n. Sekarang yang ada di sebelah sini adalah 2 dan min 6. Lalu 146 tidak mempunyai n atau tidak mengandung n seperti ini. Maka kita pindahkan juga ke sejenisnya, yaitu ini. Ini kan tidak mempunyai n semua. Maka kita pindahkan si 146 ke sesama jenisnya. Selanjutnya, min 6n sama dengan, kita hitung 2 dikurang 6 dikurang 146, hasilnya negatif 150. Selanjutnya yang mau kita cari adalah n, maka kita sisakan n-nya di sini. Yang pindah ruas adalah si min 6. Min 6 dengan n ini artinya adalah min 6 kali n, maka jadinya min 6n. Kalau dia perkalian, pindah ruas jadi pembagian, maka n sama dengan min 150, pindah ruas min 6-nya, jadi dibagi min 6. Hasilnya berapa? Ayo dihitung. N sama dengan negatif bagi negatif sama dengan positif. Positif berapa? 25. Jadi 146 adalah suku ke-25. Atau disingkatnya seperti ini. 146 adalah U25. Selanjutnya adalah menentukan jumlah n suku pertama deret aritmetika. Rumusnya ada 2. Kalian bisa pilih salah satu. Yang pertama ada Sn sama dengan setengah n buka kurung U1 tambah UN. Atau rumus selanjutnya Sn sama dengan 1/2 n buka kurung 2a plus n kurang 1 kali b. Keterangan Sn sama dengan jumlah n suku pertama deret aritmetika. U1 adalah A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, B adalah beda, dan N adalah bilangan asli untuk menyatakan nomor urut suatu suku deret atau barisan. Perhatikan contoh. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika 3, 5, 7, 9. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan bilangan aritmetika berikut. Jumlah dari suku ke n itu dilambangkan dengan Sn. Maka rumus jumlah suku ke n adalah setengah n buka kurung 2a plus n dikurang 1 dikali b tutup kurung. Lalu kita masukkan, yang mau kita cari adalah jumlah atau S, n-nya kita ganti 10. S10 lalu 1/2 kita tulis kembali, n-nya kita ganti dengan 10. 2, A-nya adalah suku pertama atau nilainya adalah 3, ditambah n-nya kita masukkan kembali 10, dikurang 1, b-nya adalah kita cari 3/5, yaitu bertambah berapa? Bertambah 2, betul. Berarti bedanya adalah 2. Tutup kurung. Selanjutnya S10, 1/2 dikali 10 adalah 5, betul. Selanjutnya 2 dikali 3, 6.
ditambah 10 dikurang 1, 9 dikali 2, tutup kurung. S10 sama dengan 5. Sekarang yang dihitung adalah yang perkalian terlebih dahulu. 6 ditambah yang dikali 9 kali 2 yaitu 18. Tutup kurung. Selanjutnya S10 sama dengan 5 yang di dalam kurung kita hitung. 6 tambah 18 adalah 24. Sehingga S10 adalah 5 dikali 24 yaitu 120. Jadi S10 atau jumlah suku ke-10 dari barisan berikut adalah 120. Jika menggunakan rumus Sn berikut, Sn 1/2 N U1 plus UN, maka kita harus cari terlebih dahulu A-nya atau U1-nya. U1 sama dengan A sama dengan 3. Bedanya adalah U2 kurang U1. U2-nya berapa? 5, U1-nya 3. Maka bedanya adalah 2. Selanjutnya kita harus mencari UN-nya. Rumus UN apa? UN adalah A plus N kurang 1 B. U berapa yang dicari? U 10. Kita masukkan A-nya. 3 tambah N-nya adalah 10 kurang 1 B. Selanjutnya U10 3 tambah 10 kurang 1 9. B-nya kita tahu berapa? 2. Berarti ini sudah kita ganti jadi 2 ya. Berarti kali 2. Selanjutnya U10 sama dengan 3 tambah 9 kali 2 18. U10 adalah 21. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Sn. Sn-nya tadi adalah ini. Sn sama dengan 1/2. Kita ganti N-nya dengan 10. Lalu U1-nya adalah 3. Nih. Oke. Lalu ditambah UN-nya adalah UN ini U10 yang tadi kita cari adalah 21. Selanjutnya SN-nya berapa? Tadi N-nya diganti 10. Selanjutnya S10 sama dengan setengah dikali 10 5. 3 tambah 21 adalah 24. Maka S10 sama dengan 5 dikali 24 sama dengan 120. Jadi S10 sama dengan 120. Demikian video pembelajaran hari ini. Bagaimana dengan videonya? Semoga kalian memahami video ini. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung kepada ibu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.